Gak lama setelah itu satu persatu tetangga ini pun datang mendekat ke arah jenazah ibunya Dwi. Jadi Dwi itu ngelihat dari arah yang gak terlalu jauh. Gak lama setelah itu, belum sampai 10 menit, tiba-tiba ibunya Dwi yang tadinya terbaring dengan wajah yang pucat, tiba-tiba berdiri dan duduk. Tapi setelah mengalami mati suri, ibunya itu tiba-tiba bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata. Bahkan, ibunya Dwi ini bahkan bisa memprediksi kalau ada santet yang mau datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Dwi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal dan kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Dwi. Jadi Dwi ini adalah laki-laki dan dia tinggal di salah satu kota di Jawa Tengah. Si Dwi sendiri minta untuk nama kotanya ini disamarkan. Nah, saya bacakan sedikit email dari Dwi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mas Itang, perkenalkan nama saya Dwi dari kota K. Cerita ini berawal di tahun 1980-an ketika saya masih SD. Ayah saya bekerja sebagai seorang guru SD di daerahku. Sebelum cerita ini berawal, kita kembali ke tahun 1945-an. Ayah saya mempunyai orang tua yang kalau dibilang kurang harmonis karena masalah keluarga dan berakhir perceraian. Orang tua dari ayah saya, yaitu kakek dan neneknya Dwi ini, punya beberapa saudara yang terdiri dari 4 saudara. Dari sekian saudara kakeknya itu, ada yang dari TNI. Nah, karena perekonomian, orang tua dari ayah yang bercerai itu akhirnya diambil anak oleh saudara Simba itu dikarenakan saudara Simba yang TNI ini tidak mempunyai anak kandung. Jadi di sini ayahnya Dwi itu waktu itu diambil anak oleh saudara yang lain, yang termasuk kakeknya Dwi. Jadi setelah menjadi anak angkat, ketika bertugas yang berpindah-pindah tempat, ayahnya Dwi ini selalu dibawa seperti anak kandung. Setelah kemerdekaan tahun 50-an, Simba atau ayah angkat dari ayahnya Dwi ini akhirnya ditugaskan di satu kota dan menetap di kota K tersebut. Seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 70-an, Simba atau ayah angkat dari bapaknya ini mengangkat anak laki dari saudaranya yang lain. Laki-laki karena perekonomian yang pada saat itu tidak menentu. Nah, sedangkan dari simbahnya Dwi ini yang dari anggota TNI, meskipun bergaji sedikit, akan tetapi stabil dalam hal perekonomian. Jadi waktu itu ada 2 orang anak angkat yang diasuh oleh simbahnya ini yang dari anggota TNI tersebut. Nah, 2 orang anak angkat ini yang termasuk ayahnya Dwi disekolahkan sampai SMA, dan waktu itu ayahnya Dwi ngambil SPG, yaitu Sekolah Pendidikan Guru. Singkat cerita di tahun 74, sekolahnya selesai dan ayahnya Dwi waktu itu diterima menjadi seorang PNS dan ngajar di satu sekolahan SD yang ada di sana.
Sedangkan anak angkat yang lain, yaitu sepupu dari ayahnya itu, yang juga merupakan anak angkat, karena sering bolos sekolah dan lain sebab, waktu itu beliau nggak lulus SMA. Nah, kenapa cerita ini saya bacakan dulu emailnya dari Dwi, karena ada beberapa informasi bahwa cerita ini berhubungan dengan sepupu dari ayahnya Dwi yang juga merupakan anak angkat. Jadi ceritanya waktu itu seperti yang saya bacakan di email, ayahnya Dwi ini punya orang tua yang notabene adalah kakek dan neneknya Dwi. Waktu itu mereka bercerai. Sampai pada akhirnya ayahnya Dwi ini diasuh oleh saudara yang lain yang merupakan kakek Dwi dari adiknya yang Simbah ini. Begitu diasuh, sampai kemudian beberapa waktu berjalan, Simbahnya Dwi ini ngambil saudara ayahnya yang lain atau sepupu ayahnya. Jadi waktu itu ada 2 orang anak angkat yang diasuh oleh Simbahnya ini. Nah, Simbah Dwi ini profesinya adalah seorang anggota TNI, di mana waktu itu beliau harus pindah tugas dari berbagai kota ke kota yang lain. Nah, sekitar tahun 50-an, beliau pun akhirnya menetap di satu kotaka di Jawa Tengah. Nah, singkat cerita, setelah mereka ini disekolahkan, ayah dan juga sepupu dari ayahnya Dwi ini disekolahkan, ayahnya Dwi ini berhasil lulus dan kemudian menjadi seorang guru SD di satu sekolahan SD di sana. Sedangkan sepupu ayahnya yang juga merupakan anak angkat ini, waktu itu beliau nggak lulus sekolah. Nah, berjalannya waktu, di tahun 74 itu ayahnya Dwi ini pun menikah, dan tahun selanjutnya beliau mulai punya anak. Nah, Dwi sendiri ini adalah 3 bersaudara, dan Dwi adalah anak kedua dari 3 bersaudara, dan tinggal bersama kakek dan neneknya di kotaka tersebut. Berjalannya waktu, Dwi waktu itu masih duduk di bangku SD. Seperti biasa pagi itu mereka sarapan. Jadi Dwi sarapan bersama saudara-saudaranya dan juga ayah dan ibunya. Karena dia tinggal juga bersama kakek dan neneknya yang waktu itu sudah pensiunan. Setelah sarapan, ayahnya pun pamit untuk berangkat kerja lebih dulu. Sedangkan Dwi waktu itu lagi nggak enak badan. Jadi dia bilang ke ibunya dia pengen istirahat di rumah. Nah, setelah ayahnya ini berangkat, Dwi pun masuk kamar. Nggak sengaja waktu itu dia pun ketiduran sampai sekitar jam 10 siang. Tiba-tiba dia dengar ada suara ayahnya dari luar yang minta tolong ke ibunya. Bu. Si Dwi ini pun keluar. Ternyata ibunya juga keluar dan mereka semua ini kaget. Ternyata waktu itu dia ngelihat ayahnya ini perutnya membesar. Kayak orang hamil yang usia 4-6 bulan. Sambil minta tolong, Bu, tolong Bu. Langsunglah dibawa ke dalam dan otomatis kakek dan neneknya Dwi ini keluar. Loh, ini opo kenapa? Karena mereka semua kaget. Ayahnya ini perutnya tiba-tiba membesar. Karena waktu itu kakeknya Dwi sudah merasa ada yang nggak beres, langsunglah kakeknya Dwi ini keluar. Beliau keluar nggak tahu kemana, dan 1 jam kemudian kakeknya Dwi ini datang sama seorang kiai. Nah, langsunglah Pak Kiai ini masuk. Dia minta untuk dicarikan daun kuping gajah, dan ada juga dia minta untuk dicarikan apu atau batu kapur itu, dan yang lain-lain. Dwi waktu itu nggak ingat apa yang diminta oleh sang kiai. Semua bahan-bahan ini akhirnya ditumbuk dan dioleskan di atas perut ayahnya Dwi sambil sang kiai ini membacakan sesuatu. Nah, nggak lama kemudian semua yang ada di ruangan itu, termasuk kakek, nenek, dan juga ibunya Dwi, dan termasuk Dwi ini ngelihat setelah dioleskan sesuatu oleh Pak Kiai ini dan dibacakan sesuatu, dari perut ayahnya yang membesar itu keluar semacam serabut-serabut yang kayak rambut-rambut dari ijuk. Nggak lama setelah itu keluar juga benda tajam. Karena saking banyaknya benda-benda asing yang keluar dari pusar ayahnya Dwi ini, mereka pun ambil baskom. Jadi semua benda-benda asing ini masuk ke dalam baskom. Hal itu terjadi sampai sekitar setengah jam. Sampai-sampai baskom ini hampir penuh dengan benda-benda yang asing itu. Ada rambut dan ada benda tajam, dan baunya itu benar-benar busuk. Kejadian itu terus-menerus sampai ayahnya Dwi ini pucat, wajahnya pucat dan dingin. Nah, setelah kejadian itu, Pak Kiai ini pun keluar. Pak Kiai ini bilang, sudah biarin dia istirahat dulu. Nah, karena penasaran, kakeknya Dwi ini tanya ke Pak Kiai, Kiai,
sebenarnya anak saya ini kenapa? Kenapa kok bisa sampai kayak gini? Nah, Pak Kiai ini pun bilang, Nun sewu, anakmu itu ada yang guna-guna. Ada yang nggak suka sama anakmu itu. Dan kayaknya yang guna-guna ini orang dekat. Ya sudahlah, pasrah saja sama Allah. Setelah ini banyak-banyak ibadah. Kalau memang sudah beres semua, saya pamit pulang. Lah, kiainya pun pulang. Ternyata beberapa hari kemudian, ayahnya ini kembali sadar dan perutnya ini sudah kempes. Dari situlah ayahnya Dwi bisa kembali beraktivitas. Beliau bisa pergi ke sekolah dan kembali mengajar. Ternyata beberapa bulan kemudian, gangguan-gangguan di rumah Dwi ini nggak juga berhenti. Pada satu malam, mereka semua ini dengar ada yang ngelempar. Jadi ada benda keras yang dilempar, wah keras sekali. Tapi mereka nggak tahu itu apa. Dan nggak lama setelah itu, beberapa hari kemudian, semua yang tinggal di rumah itu, termasuk kakek, nenek, ayah, dan ibunya Dwi ini mencium bau busuk yang benar-benar busuk. Sampai-sampai ada beberapa anggota keluarga ini yang sempat muntah. Tapi mereka semua ini nggak tahu ini bau busuk berasal dari mana. Ketika dicari sumber bau itu, mereka nggak menemukan. Nah, beberapa hari setelah itu, sampai berbulan-bulan, gangguan ini nggak juga reda. Dan pada satu malam, waktu itu mereka lagi santai di rumah. Tiba-tiba ibunya Dwi ini memandang ke satu titik. Dan gak lama setelah itu ibunya Dwi ini teriak. Teriakannya itu kencang sekali. Dan setelah itu ibunya ini pingsan. Dengan wajah yang pucat dan badannya itu dingin. Akhirnya karena kondisi ibunya Dwi seperti itu, dibawalah ke rumah sakit. Cepet-cepet dibawa ke rumah sakit. Ternyata ketika sampai di rumah sakit, ibunya Dwi ini gak sadarkan diri. Keesokan harinya, ibunya Dwi masih nggak sadarkan diri, dan di hari keempat, ibunya Dwi di rumah sakit dinyatakan meninggal. Nah, pada saat mendapat kabar ibunya meninggal itu, Dwi ini bersedih, dan semua saudara-saudaranya ini sedih, termasuk kakek dan neneknya dan juga ayahnya Dwi. Karena jenazah waktu itu masih ada di rumah sakit, yang ada di rumah ini mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Tempat pemandian jenazah dipersiapkan di sana, dan ada juga tempat tidur yang dikeluarkan di depan rumah untuk nantinya jenazah ibunya Dwi ini ditempatkan di sana sebelum dimandikan. Ternyata benar, gak lama setelah itu jenazah ibunya Dwi ini pun datang dengan mobil jenazah. Semuanya bersedih, tetangga-tetangga itu nangis. Setelah itu diangkatlah jenazah ibunya Dwi ini di atas tempat tidur yang sudah disediakan itu. Di situ Dwi ini memandangi wajah ibunya. Wajah ibunya itu pucat dan dipegang, badannya itu benar-benar dingin. Gak lama setelah itu ada saudara-saudara dan juga ada tetangga yang datang. Mereka datang dan membacakan Yasin persis di depan jenazah ibunya itu. Gak lama setelah itu satu persatu tetangga ini pun datang, mendekat ke arah jenazah ibunya Dwi. Jadi Dwi itu melihat dari arah yang gak terlalu jauh. Gak lama setelah itu, belum sampai 10 menit, tiba-tiba ibunya Dwi yang tadinya terbaring dengan wajah yang pucat, tiba-tiba berdiri dan duduk. Langsung matanya ini buka. Begitu matanya ibunya Dwi ini terbuka, semua yang ada di sana ini kaget dan berlarian. Tapi ada juga beberapa warga ini yang mendekat karena heran. Begitu ditanya, Bu, kamu enggak apa-apa, kamu enggak apa-apa. Ternyata ibunya Dwi ini cuma noleh kanan kiri kayak orang linglung dan dengan wajah yang pucat. Karena sudah banyak yang ketakutan berlarian, kakeknya Dwi ini pun manggil satu orang kiai. Nggak lama setelah itu sang kiai ini pun datang. Ditanya lebih lanjut, kamu nggak apa-apa? Kamu kenapa? Kamu ngalamin apa? Tapi karena ibunya Dwi ini masih linglung, akhirnya dibawalah masuk ke rumah, dan di dalam kamar itu ibunya Dwi ini terlihat tidur. Nah, orang-orang ini akhirnya bubar semua. Keesokan harinya, karena orang-orang ini penasaran, semua tetangga ini berdatangan. Mereka mau tanya ke ibunya Dwi sebenarnya yang terjadi ini apa. Kenapa kok tiba-tiba ibunya Dwi yang sudah didiagnosa meninggal, tiba-tiba bisa bangun dan hidup seperti biasa. Akhirnya ibunya Dwi ini pun keluar. Di sana sudah ada banyak tetangga. Gak lama setelah itu, ibunya Dwi ini pun cerita. Jadi malam itu seperti biasa, sebelum ibunya Dwi ini mau tidur, tiba-tiba beliau itu ngelihat ada sosok tinggi besar hitam. Dan waktu itu terlihat sosok tinggi besar hitam itu mau menusuk dada dari ibunya Dwi. Dia ini bawa tombak yang panjang sekali dan
ujungnya itu runcing. Dan di atas ujungnya itu ada kobaran api yang menyala-nyala. Gak lama setelah itu ibunya Dwi ini ditusuk dengan tombak itu. Dan beliau sudah gak sadarkan diri lagi. Tiba-tiba si ibunya ini berada di satu ruangan yang gelap sekali. Dan hanya ada sosok hitam itu. Si sosok hitam ini masih bawa tombak. Dia bawa tombak dan di ujungnya itu ada kobaran api. Ditusukkan lagi. Jadi ibunya itu ngerasa ditusuk berkali-kali dan ibunya itu nggak bisa ngelawan. Jadi dia cuma bisa pasrah. Dan tusukannya itu benar-benar dirasakan sakit sekali oleh ibunya Dwi. Dan kejadian itu nggak seberapa lama. Nggak seberapa lama setelah itu ada satu sosok putih. Beliau nggak bisa ngelihat jelas ini siapa. Tapi yang dilihat ada bayangan putih. Tiba-tiba dia datang dan melawan si sosok tinggi besar hitam itu. Nah, nggak lama setelah itu, si sosok tinggi besar hitam ini lari. Dia ketakutan. Nah, pada waktu yang bersamaan, barulah ibunya Dwi ini sadar. Dan tiba-tiba ibunya Dwi ini juga heran. Kok tiba-tiba sudah ada di rumah. Dan kenapa kok banyak orang di rumahku. Jadi beliau masih linglung. Nah, kejadian itulah yang diceritakan pada tetangga-tetangganya. Jadi tetangga ini berkesimpulan bahwa ibunya Dwi ini mati suri. Nah, setelah kejadian itu, ibunya Dwi ini merasa beliau itu bisa melihat sesuatu yang nggak bisa beliau lihat sebelumnya. Jadi ketika ada sesuatu yang lewat, ibunya Dwi ini selalu cerita ke bapaknya. Tadi aku melihat kok ada bayangan yang lewat. Nah, itulah yang dirasa aneh oleh Dwi dan juga ayahnya. Nah, sebelum ibunya ini mengalami mati suri, ibunya itu normal-normal aja, jadi nggak bisa melihat apapun yang gaib. Tapi setelah mengalami mati suri, ibunya itu tiba-tiba bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata. Bahkan, ibunya Dwi ini bahkan bisa memprediksi kalau ada santet yang mau datang. Nah, malam itu, ibunya Dwi ini bilang ke ayahnya dan juga ke kakek dan neneknya. Beliau bilang, siap-siap, habis ini ada benda yang datang ke sini. Siap-siap, ayo semua wudhu, semua baca doa. Ternyata nggak lama setelah ibunya Dwi ngomong seperti ini, tiba-tiba ada benda keras yang jatuh, dawar. Dan ternyata benar, ada bau busuk yang menyengat sekali. Dan semua yang ada di rumah ini mencium bau busuk itu. Akhirnya, orang-orang ini pun nyari di mana sumber bau tersebut. Waktu itu ternyata ayahnya Dwi ini nemu di dalam sumur ada satu bungkusan seperti kain kafan. Dicoba diambil dengan timba, ternyata bau busuk itu berasal dari sini. Dibuka bungkusan kain kafan ini, ternyata ada seperti rambut-rambut dan ada seperti bangkai binatang. Dan baunya benar-benar busuk. Mereka yakin bau busuk itu berasal dari benda seperti pocong tersebut. Dibawalah oleh ayahnya Dwi, dikeluarkan dari rumah dan dibakar. Nah, beberapa hari setelah itu, ternyata gangguan-gangguan ini terus mereka alami. Sampai-sampai kakek dan neneknya Dwi ini mencari orang-orang pintar. Mereka berkata bahwa guna-guna ini berasal dari orang dekat mereka. Jadi orang yang mengirim santet itu orang nggak jauh. Dia orang dekat. Beberapa bulan berlalu, sampai kemudian si Dwi ini duduk di bangku SMA. Gangguan-gangguan ini nggak juga berhenti. Dan di tahun 1994, pada akhirnya kakeknya Dwi ini pun meninggal. Disitulah semua bersedih. Karena selama ini, kakeknya Dwi ini adalah orang yang paling antusias untuk mencari obat. Orang yang paling antusias untuk mencari kiai untuk menyembuhkan mereka dari guna-guna tersebut. Dan gak lama setelah itu, di tahun 99, akhirnya neneknya Dwi ini pun meninggal. Jadi dari situlah mereka semua bersedih. Dan sejak saat itulah Dwi ini mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia gak kepingin keluarganya terus-terusan diserang oleh ilmu-ilmu santet semacam itu. Nah, sampai-sampai dia mendapat kabar dari satu orang kiai. Satu orang kiai ini menyarankan, untuk saat ini perbanyaklah kalian ibadah. Karena serangan santet ini nggak main-main. Ini orang ini nggak main-main yang ngirim santet ke keluarga kalian. Mereka ini pengen keluarga kalian mati semua. Kalian harus memperbanyak ibadah. Mulai besok, jangan tidur di kasur. Kalian tidur di bawah. Kalian cuma tidur beralaskan tikar. Dan jangan main-main. Orang ini berniat jahat kepada keluarga kalian. Orang ini, kalau belum melihat keluarga kalian ada yang mati, mereka belum puas. Nah, dari situlah Dwi dan keluarga ini mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan mereka nggak lagi tidur di kasur. Mereka coba menuruti
perintah dari sang kiai itu, mereka pun coba tidur hanya beralaskan tikar di lantai. Dan kejadian itu terus menerus sampai pada satu ketika ada satu hal yang berbeda terjadi pada sepupu ayahnya. Tiba-tiba sepupu ayahnya Dwi ini datang dan sikapnya itu sangat baik sekali, sangat lembut sekali. Padahal ketika masih ada kakek dan neneknya Dwi, sepupu dari ayahnya ini terlihat memusuhi ayahnya Dwi. Nah, ada kecurigaan waktu itu ketika pertama kali sang kiai ini datang, waktu ayahnya Dwi ini perutnya membesar. Dan pada saat sang kiai ini menyebutkan bahwa yang mengirimkan guna-guna ini adalah orang dekat, sempat ada pemikiran dari keluarga Dwi, terutama dari kakeknya Dwi, bahwa yang mengirimkan santet ini adalah sepupu dari ayahnya itu, yang tidak lain adalah anak angkat dari kakeknya sendiri. Jadi bertahun-tahun kemudian ketika mereka diserang oleh guna-guna, mereka yakin bahwa yang mengirimkan santet ini adalah sepupu dari ayahnya itu, yang merupakan anak angkat dari kakeknya Dwi itu. Tapi mereka tetap bertahan, mereka tetap sabar. Jadi selama bertahun-tahun itulah sepupu dari ayahnya Dwi ini sikapnya selalu buruk pada keluarga Dwi. Mereka nggak mau menyapa dan nggak mau silaturahmi ke rumahnya Dwi. Hal itu terjadi bertahun-tahun kemudian. Nah, sampai pada satu titik itu tiba-tiba sepupu ayahnya Dwi ini bersikap baik. Dia bilang bahwa selama ini dia sudah datang ke dukun-dukun untuk mengirimkan santet pada keluarganya Dwi. Ketika ditanya oleh ayahnya Dwi, kamu itu kenapa kok benci sama aku sampai-sampai ngirim santet ke keluargaku? Emangnya aku ini salah apa? Ternyata waktu itu sepupu ayahnya ini bilang, aku itu iri mas sama kamu. Hidupmu itu lebih enak dari kehidupan keluargaku. Kamu bisa beli ini, beli itu, dan keluargamu bahagia. Dia mengira bahwa kehidupan ayahnya Dwi yang berkecukupan itu berasal dari kakek dan neneknya Dwi, yang merupakan ayah angkat dari sepupu ayahnya ini. Jadi dia sempat iri karena itu. Daripada itulah akhirnya dia menghubungi dukun-dukun untuk menyerang ayahnya Dwi dan keluarganya itu. Nah, dari situlah dia mengungkapkan penyesalannya. Dia akhirnya buka semua bahwa selama ini yang ngirim itu adalah dia sendiri. Karena waktu itu ketika adik perempuannya ini sakit, yang sebenarnya waktu itu adalah dia sakit TBC, dia bawa ke dukun. Dan dukun tersebut ini mengungkapkan bahwa adiknya yang perempuan itu diserang oleh orang dekat. Dari situlah sepupu dari ayahnya Dwi ini sempat berpikiran buruk kepada ayahnya Dwi dan keluarganya. Dia ini juga iri melihat ayahnya Dwi yang hidup berkecukupan. Dan dia menganggap kehidupan berkecukupan dari ayahnya Dwi ini berasal dari kakek dan neneknya. Nah, disitulah dia mengungkapkan semua. Sampai-sampai dia mengungkapkan satu hal, bahwa dia sempat menghubungi satu dukun yang sangat ternama sekali. Dan dukun ini mengirimkan satu santet yang dinamakan santet Yuyu Rumpung. Nah, dari situlah dia mengungkapkan penyesalannya. Dia sampai nangis-nangis dan gak mau lagi mengulangi perbuatannya. Dia mengungkapkan bahwa satu persatu keluarganya ini hancur. Nah, dari situlah ayahnya Dwi ini kemudian memaafkan. Ya sudahlah, gak usah kamu teruskan hal-hal semacam ini. Aku sudah memaafkan dan lebih baik kamu jangan lagi mengulangi perbuatan-perbuatanmu selama ini. Nah, sampai cerita ini diturunkan, pada akhirnya keluarga ayahnya Dwi dan juga keluarga dari sepupu ayahnya ini kembali membaik. Jadi mereka nggak lagi mengalami situasi yang memanas dan akhirnya silaturahmi ini tetap berjalan seperti sedia kala. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Dwi kepada Kembara Sunyi. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Dwi dan keluarga yang sudah membagikan cerita ini kepada Kembara Sunyi. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.